Halo Lur, kembali lagi. Dan ya, ini adalah Nokia N93i. Pakai i ya, bukan N93 biasa. Kalau itu beda lagi HP-nya. HP ini menjadi salah satu ponsel tercanggih dari Nokia. Di masanya mungkin hanya sebagian orang saja yang punya HP seperti ini. Mengingat posisinya sebagai ponsel kelas atas dan harganya pun tentu mahal ya. Sampai sekarang kesan mahalnya masih terasa. Jadi jangan kaget apabila kini harganya masih tergolong tinggi. Ya kurang lebih 1 jutaan lah. Jika beruntung bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi biasanya berminus sih. Untuk unit saya ini masih lumayan lah, nggak jelek-jelek amat, masih enak dipandang. Kita lihat nih desainnya. Di sisi depan ada logo Nokia. Di bawah sini ada LED notifikasi ya. Lalu ada layar kedua sudah menggunakan panel OLED. Jika flipnya dibuka ada 2 tombol atas. Bulatan kecil ini sensor cahaya ya. Earpiece, kamera depan, layar utama, tombol-tombol navigasi atas, tombol alfanumerik, dan ada mikrofon. Sisi kanannya ada tuas atau mekanisme untuk zoom in atau out, tombol shutter kamera, joystick untuk navigasi kamera, tombol mode foto atau video, tombol flash. Di sini ada slot memori ya, jenisnya mini SD. Jadi bentuknya agak besar sih. Sebelah kirinya terdapat lubang charger, speaker musik, port khusus untuk Nokia, inframerah. Di sini ada LED flash. Kalau sebelahnya ini entah apa fungsinya. Cuma kalau buat mode video dia menyala merah ya. Dan ada kamera utama. Sisi atasnya hanya ada tombol power. Lalu di bawahnya terdapat lubang gantungan atau strap ya. Bagian belakangnya ada ukiran logo Nokia dan pengunci tutup belakang. Material yang digunakan HP ini sebagian plastik, tapi sebagian juga seperti ada yang terbuat dari metal. Seperti bagian depannya ini nih, framenya. Beratnya pun lumayan, sekitar 163 gram. Hasilnya feel genggaman dari HP ini cukup kokoh sih. Sesuai lah dengan posisinya sebagai ponsel kelas atas. Ponsel yang dirilis pada tahun 2007 ini memiliki 3 mode atau tampilan yang berbeda. Yang pertama mode flip. Tampilan seperti ini membuatnya seperti ponsel-ponsel flip pada umumnya ya. Dan itu bagus. Memang basicnya seperti ini sih HP-nya. Yang kedua mode handycam. Di mode ini menjadi keunggulan utama dari HP ini. Coba lihatlah betapa canggihnya ponsel ini di masanya. Keren kan? Terakhir ada mode ala-ala laptop mini ya, atau mirip-mirip seri komunikator lah. Kalau di mode ini lebih cocok untuk menikmati konten video, foto, musik, atau berbagai hal lainnya. Jujur saya benar-benar mengagumi HP ini. Anda bayangkan saja, di tahun segitu Nokia sudah membuat ponsel sehebat ini. Sedangkan brand lain, Samsung masih mencari jati diri, rival terdekatnya, Sony Ericsson, sibuk dengan series Walkman atau Share-Besotnya. Dari ponsel ini saja Nokia seakan membuktikan bahwa mereka berada di level yang berbeda. Dan saya akui itu. Meskipun saya fans Sony, untuk brand ini kita harus respect lah. Nokia N93i memiliki layar utama dan kedua. Buat layar luarnya ini sudah OLED ya, sudah 65.000 warna, cakep nih. Sedangkan untuk layar utamanya berukuran 2,4 inci TFT LCD, sudah 16 juta warna. Ini nih yang saya suka dari tampilannya. Warnanya bagus, view-nya juga bagus. Layar ini lebih unggul ketimbang layar Nokia 5310 yang kita bahas kemarin ya. Meskipun sama-sama 16 juta warna, tapi kelasnya tentu berbeda. Untuk konektivitasnya sendiri terbilang cukup lengkap, mulai dari jaringannya sudah 3G, ada Bluetooth, inframerah,
radio, dan wifi. Cuma kelihatannya minus di GPS saja ya. HP ini menggunakan sistem operasi Symbian 9.1 edisi ketiga, speed CPU-nya 332 MHz, dual ARM11, menggunakan GPU 3G Graphic Accelerator, RAM-nya 64 MB, internalnya 50 MB, bisa diperluas menggunakan memori mini SD, dan kapasitas baterainya 950 mAh bertipe BL5F. Dengan memiliki spek purba seperti itu, Nokia N93i cukup nyaman buat main game. Ya terkadang ada lag sedikit lah, tapi jarang kok. Masih enak buat main lama-lama sambil menemani di waktu luang. Di sektor musiknya tampilannya bagus, khas ponsel Symbian seri lama. Untuk menikmati musik saya lebih suka mode ini ya, kesannya lebih cakep aja sih. Untuk presetnya tersedia booster bass ya, cakep kan? Ada juga preset yang lain. Kurang puas, Anda juga bisa buat preset baru, tinggal atur sesuai keinginan saja. Buat kualitas speakernya ini lumayan aja sih, jernih, detail oke, vokal lumayan. Padahal saya kira nggak bakalan bagus ya, ternyata lumayan lah. Setidaknya ini lebih sedikit dari ekspektasi saya. Di sektor kamera, Nokia N93i dibekali dengan resolusi 3,15 MP, sudah autofocus, LED flash, menggunakan lensa karcis optik, 3 kali optical zoom, bisa rekam video 480p 30 fps, plus adanya stabilisasi. Di masanya spek seperti ini mewah banget ya, kalau sekarang mah jauh. Untuk settingan kameranya bisa Anda lihat, kita bisa mengatur pilihan mode, pengaturan cahaya, exposure, dan nada warna. Untuk hasil fotonya ya lumayan sih, kadang ada yang terlihat bagus, kadang ada yang agak kusam, berkabut. Memang ponsel zaman dulu untuk konsisten di segala situasi itu susah ya. Seingat saya Nokia N95 itu baru lumayan konsisten. Oh ya, saya lupa kalau HP ini aperturnya itu 3.3. Andai bisa 2.8, mungkin hasilnya bisa lebih baik lagi. Ya, ini adalah video dari Nokia N93i. Buat resolusinya di 480p 30 fps. Udah ada stabilisasi video juga ya. Keren nih. Coba mari kita ini masih setengah ya.
pol mentok. Oke, gimana menurut kalian? Silahkan dinilai, tinggalkan di kolom komentar ya. Nokia N93 bukan hanya sekedar ponsel yang digunakan untuk telepon atau berkirim pesan, tapi ini adalah sebuah mahakarya dari Nokia. Desainnya inovatif, anti mainstream, mekanisme yang canggih, itulah yang saya rasakan dengan HP ini. Bayangkan saja seandainya pemilik Nokia Mobile saat ini, HMD Global, merilis versi reborn dari HP ini. Keren nggak tuh? Meskipun peluangnya kecil, ngehalu dikit nggak apa-apa lah ya. Begitulah kira-kira pengalaman saya menggunakan HP ini. Jika Anda memiliki pendapat lain, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan matur suwun dulur.